Dewa Obat Terkuat. Bab 21. Dalam kotak. Suasananya khusyuk. Ada lebih dari selusin preman tergeletak di tanah, bersenandung dengan suara pelan, dengan banyak tulang patah di tubuh mereka. Sebagai raja lingkaran bawah tanah di area DC, Yang Rong untuk pertama kalinya melihat Lin Yi yang bisa bertarung dan sangat gila. Tapi Liu Feifan hanya merasa Lin Yi tidak tahu seberapa tinggi langit. Kalau kamu punya nyali, tunggu saja di sini. Dia berkata dengan tenang, seseorang di sini untuk menjagamu. Lin menginjak Gao Cheng, menyipitkan matanya, tidak berkata apa-apa, mundur selangkah, menjambak rambut Gao Cheng, dan menyeretnya ke tepi sofa seperti anjing mati. Segera, dia duduk, mengangkat satu kaki, dan masih menginjak wajah Gao Cheng. Pupil mata Yang Rong menyusut dan wajahnya memerah. Lin Yi menamparkan wajahnya dengan keras. Pukul wajah Liu Feifan. Oke. Liu Feifan tertawa dengan marah dan bertepuk tangan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan dipermalukan di Tianhai. Tuan Liu, jangan marah. Yang Rong merendahkan suaranya, aku akan menelepon seseorang. Selama dia menelepon, dia bisa langsung menelepon ratusan orang. Bahkan jika Lin Yi bisa bertarung lagi, bisakah dia mengalahkan 1 lawan 100? Jika Lin Yi tidak terbunuh hari ini, bagaimana dia, Yang Rong, akan bertahan di lingkaran bawah tanah di masa depan? Jika tersiar kabar, saya khawatir orang akan tertawa terbahak-bahak. Tidak butuh. Liu Feifan perlahan duduk, memandang Lin, dan mencibir, dia tidak akan hidup lama. Nak, aku mengagumi keberanianmu, tapi di Tianhai ini, tidak ada yang bisa macam-macam denganku. Jika kamu menyinggung perasaanku, harganya mungkin bukan sesuatu yang dapat kamu tanggung. Dia menyilangkan kaki, tidak peduli Lin Yi masih menginjak tanah. Aku bisa memberimu kesempatan. Liu Feifan menyipitkan matanya, berlututlah dan minta maaf padaku. Ikuti aku mulai sekarang, dan aku bisa membiarkanmu hidup. Lin Yi bisa bertarung. Jika orang seperti itu bisa mengikutinya, itu bukanlah hal yang buruk. Lagi pula, dia tidak punya pilihan selain menelepon saudara Zhou untuk mendukungnya sepanjang waktu. Kapan orang-orangmu akan tiba? Lin Yi berkata dengan tenang, biarkan dia cepat. Mendengar ini, Liu Feifan menjadi marah dan tersipu, jika kamu tidak makan roti panggang, kamu akan dihukum dengan anggur. Sebentar. Pintu kotak dibuka, Yang Rong menoleh dan ekspresi wajahnya segera berubah. Postur tubuhnya menjadi tegak, wajahnya penuh rasa hormat, dan dia tidak berani mengendur sedikitpun. Dan Liu Feifan langsung berdiri, seolah penyelamat telah tiba. Saudara Zhou. Dia buru-buru mendekat dan memasang ekspresi sedih, saya diintimidasi. Dia masih ingin mengalahkanku. Dia ingin membunuhku dan menjadikanku yang terakhir di keluarga Liu. Cara penjahat ini bertindak pertama kali untuk mengeluh benar-benar berbeda dari cara dia berpura-pura kuat dan merendahkan. Saudara Zhou, Anda harus membuat keputusan untuk saya. Kapan anggota keluarga Liu akan dipermalukan? Liu Feifan sengaja melirik Lin Yi, makna di matanya sangat jelas, saya memberi Anda kesempatan, tetapi Anda tidak berguna. Lin Yi masih duduk di sana, dengan kaki di tanah, sedikit mengangkat kepalanya dan menatap Zhou Yi, yang berdiri di sana dengan wajah tanpa ekspresi. Saya tidak menyangka mereka masih berteman. Yang lebih terkejut darinya adalah Zhou Yi. Zhou Yi tidak pernah menyangka bahwa orang yang diminta Liu Feifan untuk dia tangani adalah Lin Yi. Dia melirik ke sekitar selusin orang yang tergeletak di tanah. Dengan penglihatannya, dia tidak tahu bahwa semua anggota tubuh orang-orang ini patah, dan mereka semua berada di tempat yang sama. Maksudnya itu apa? Bahkan dia tidak dapat mencapai posisi yang tepat dan kekuatan yang tepat. Kamu ingin berurusan denganku. Begitu Lin membuka mulutnya, dia menatap Zhou Yi. Berbeda dari ketenangan saat menyelamatkan Liu Yunlong sebelumnya, Lin Yi saat ini memancarkan aura yang sangat menakutkan. Itu adalah niat membunuh. Niat membunuh yang paling nyata. Saya khawatir saya hanya dapat memiliki darah yang kuat setelah turun dari medan perang dan membunuh musuh yang tak terhitung jumlahnya. Semakin kuat seseorang, semakin dia bisa merasakannya. Bahkan Zhou Yi tidak bisa menahan sedikit gemetar. Kekaguman naluriah membuat jantungnya berdebar kencang. Saudara Lin salah paham. Kata-kata Zhou Yi mengejutkan Liu Feifan, yang hendak menonton pertunjukan. Yang Rong bahkan menjadi lebih bodoh saat itu juga. Sulit untuk mengatakan apakah orang seperti dia adalah orang tua, tetapi kata-kata Zhou Yi terlalu berarti. Saudara Lin. Mereka saling kenal. Dan lebih dari sekedar kenalan, nada suara Zhou Yi jelas mengandung sedikit rasa hormat bahkan kagum. Zhou, saudara Zhou,
apakah kalian saling kenal? Liu Feifan berkata dengan hampa. Wajah Zhou Yi menjadi gelap. Tuan, jika kakekmu tahu bahwa kamu telah menyinggung saudara Lin, aku khawatir dia akan mematahkan kakimu. Dia tidak ingin bicara lebih banyak, apalagi tidak bisa bicara lebih banyak. Sekarang dia lebih yakin dengan tebakannya. Berurusan dengan Lin Yi. Dia tidak memiliki kekuatan, dan bahkan saat ini, dia bahkan tidak memiliki keberanian. Mendengar kata-kata Zhou Yi, Liu Feifan langsung layu. Kakek juga kenal Lin Yi di depannya. Apa sebenarnya yang terjadi? Saudara Lin, saya benar-benar minta maaf. Ini adalah kesalahpahaman. Tuan muda masih muda, sembrono dan belum peka. Saya harap Anda bisa memberinya kesempatan. Zhou Yi sedikit mengangguk dan berkata dengan tulus. Yang Rong hanya merasakan kulit kepalanya mati rasa. Apa yang terjadi dengan perempuan jalang ini? Dia awalnya mengira Liu Feifan memanggil Zhou Yi dan memperlakukan Lin Yi dengan santai, tetapi dia tidak pernah mengira bahwa Lin Yi adalah Buddha yang sebenarnya. Bahkan Zhou Yi, penjaga keluarga Liu, harus bersikap sopan. Dia tidak tahu bagaimana dia memiliki keberanian untuk berdiri di sana, tetapi di depan Zhou Yi, dia tidak bisa berkata-kata dan tidak punya hak untuk menyela. Ketiga orang itu memandang Lin Yi. Mata Zhou Yi kagum, terutama ketika dia memikirkan tebakannya, dia sedikit bersemangat. Wajah Liu Feifan kosong dan penuh rasa tidak percaya. Yang Rong sudah lama tertegun dan tidak berani bersuara. Mereka memandang Lin Yi, dan Lin Yi berdiri perlahan, memegang Gao Heng yang tidak sadarkan diri di satu tangan dan menatap Zhou Yi. Saya ingin membawanya pergi, apakah ada masalah? Tidak. Zhou Yi segera berkata. Dia sama sekali tidak peduli dengan hidup atau mati di ketinggian. Terlebih lagi, jika identitas Lin Yi benar-benar sesuai dengan dugaannya, apalagi tingginya, di seluruh Tianhai, Lin Yi bisa merenggut nyawa siapapun yang diinginkannya. Termasuk Liu Yunlong. Lin mengangguk, tidak berkata apa-apa lagi, menyeret Gao Cheng dan berbalik untuk pergi. Dia berjalan ke pintu dan berhenti tiba-tiba. Di belakang mereka, Zhou Yi dan yang lainnya menahan napas dan berkonsentrasi, tidak pernah berani bersuara. Jika tradisi keluarga-keluarga Liu seperti ini, saya mungkin telah menyelamatkan orang yang salah. Setelah mengatakan itu, Lin Yi pergi. Tapi tubuh Zhou Yi bergetar hebat, dan wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Zhou, saudara Zhou. Liu Feifan belum pernah melihat ekspresi Zhou Yi seperti ini sebelumnya. Dia tahu bahwa dia takut telah menyinggung orang yang salah, siapa dia? Zhou Yi menoleh untuk melihatnya. Pulang sekarang. Setelah mengatakan itu, dia melirik Yang Rong lagi, dan Yang Rong sangat ketakutan sehingga dia segera membungkukkan pinggangnya sedikit dan tersenyum genit. Apa yang terjadi di sini malam ini sungguh menyedihkan. Ya, tidak ada yang terjadi di sini malam ini, saya tidak melihat apapun. Yang Rong ketakutan dan berkata dengan cepat. Zhou Yi tidak berkata apa-apa lagi, wajahnya jelek, dan dia segera membawa Liu Feifan kembali ke rumah Liu. Melihat kekacauan di dalam kotak, Yang Rong mencubit pahanya dengan keras dan merasakan sedikit sakit di kakinya yang sudah mati rasa. Buddha macam apa dia? Jakun Yang Rong meluncur, dan dia diliputi ketakutan saat memikirkan mata Lin Yi. Orang yang bahkan Zhou Yi perlakukan dengan sangat hati-hati bukanlah seseorang yang berani dia provokasi. Bab 22. Lin Yi menyeret Gao Cheng keluar dari klub malam dinasti, dan tidak ada yang berani menghentikannya. Mereka semua ketakutan. Beberapa orang yang menonton adegan di aula dihentikan oleh Yang Rong sebelum mereka bisa bergegas. Siapa yang berani berhenti? Biarkan aku pergi. Gao Cheng terbangun kesakitan dan berjuang untuk melarikan diri, tapi Lin Yi menjambak rambutnya dan dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Lin Yi, ampuni aku, lepaskan aku. Dia tidak bisa menahan diri untuk memohon belas kasihan, saya salah, saya tahu saya salah. Saya tidak pernah berani melakukannya lagi. Lin Yi orang gila. Orang yang pernah dipenjara seperti ini bahkan lebih gila lagi. Apakah dia benar-benar berani bunuh diri? Berdebar. Lin Yi melemparkan ketinggian ke sudut. Pernahkah aku memperingatkanmu untuk tidak berpikiran buruk tentang Qian Sui? Dia? Apa hubungannya dia denganmu? Gao Cheng gemetar dan berkata dengan histeris, kamu hanyalah anak angkat dari keluarga Ye. Kamu telah dipenjara selama 6 tahun. Pernahkah mereka berterima kasih padamu? Mereka sama sekali tidak mempedulikanmu. Kenapa kamu begitu gila? Suaranya bergetar, darah tumpah dari mulutnya, dan ada ketakutan serta kemarahan di matanya. Dia tidak mengerti mengapa Lin Yi begitu baik pada Ye Qian Sui.
Wanita itu sama sekali tidak berharga. Bentak. Lin membalikkan tangannya dan langsung menamparkan Gao Cheng ke tanah. Itu urusanku. Setelah mengatakan itu, dia mundur dengan keras dan mematahkan paha Gao Cheng. Ah! Jeritan itu sangat memilukan. Gao Cheng memutar matanya dan pingsan. Lin Yi bahkan tidak melihatnya lagi dan berbalik untuk pergi. Di kejauhan, Yang Rong bersembunyi di sudut, seluruh tubuhnya kaku. Bukannya dia belum pernah melihat orang yang kejam, sebaliknya, dia sudah melihat terlalu banyak, dan dia bahkan pernah melihat orang yang nyawa manusianya ada di tangannya. Tapi perasaan yang diberikan Lin Yi padanya bukan hanya kejam. Sikap dingin dan tegas seperti itu jelas tidak sebanding dengan orang biasa yang kejam. Tuan Yang, bagaimana kita harus menghadapinya? Pria di belakangnya memiliki suara gemetar. Dia tidak tahu mengapa Yang Rong ingin mengikutinya keluar. Orang itu adalah orang kejam yang bahkan ditakuti oleh Zhou Yi. Kirimkan ke rumah Gao. Yang Rong menarik napas dalam-dalam dan berkata, hutang ini adalah tanggung jawab saya. Bawahan itu tertegun dan tidak bereaksi untuk beberapa saat, dia mengangguk, ya, saya mengerti. Begitu Yang Rong berjalan kembali ke pintu toko, dia melihat sebuah mobil berhenti. Seorang wanita cantik dengan cepat keluar dari mobil dan bergegas masuk, tetapi dia menabrak bahunya. Ia kesal. Ia tak berani mengucapkan sepatah kata pun meski dirusak hari ini. Dia hanya takut diingat oleh orang yang kejam seperti Lin Yi. Bagus sekarang, beraninya wanita biasa menyinggung perasaanku. Apakah kamu tidak punya mata? Yang Rong tidak bisa menahan amarahnya. Beberapa penjaga gerbang di sekitarnya segera mengepung Ye Qiansui dan menghentikannya. Apakah Anda tahu siapa ini? Tuan yang dari distrik DC. Wajah Ye Qiansui menjadi pucat. Tentu saja dia pernah mendengar nama Yang Rong. Yang Rong juga berbisnis, tetapi bisnisnya sebagian besar berada di wilayah abu-abu, sebuah industri yang dijauhi Ye Qiansui dan yang lainnya. Maaf, saya sedang terburu-buru mencari seseorang, saya tidak bermaksud melakukannya. Ye Qiansui menarik napas dalam-dalam dan berinisiatif untuk meminta maaf. Dia tidak ingin menimbulkan masalah, terutama orang-orang dari kalangan bawah tanah. Apakah itu permintaan maafnya dan hanya itu? Pasukan Yang Rong belum selesai. Jika dia punya kesempatan untuk pamer di depan Yang Rong, dia berharap dia bisa lebih tangguh, lihat di mana ini. Mencari seseorang. Mencari laki-laki sendiri. Kamu tidak bisa mengendalikan laki-laki sendiri dan datang ke sini untuk bersenang-senang. Apakah kamu masih berani untuk datang? Itu penuh dengan sinisme. Ye Qiansui mengerutkan kening dan menatap Yang Rong. Tuan Yang, mohon jaga orang-orang di bawah Anda dan tunjukkan kualitas. Aku menabrakmu, maafkan aku, tapi aku sudah meminta maaf padamu. Dia tidak bisa menahannya, meskipun dia tahu bahwa orang-orang seperti Yang Rong bukanlah sesuatu yang bisa dia ganggu. Aku sedang mencari seseorang dengan tergesa-gesa, tolong menyerah. Mendengar ini, Yang Rong tertawa marah. Bagaimana jika aku tidak memiliki orang yang kamu cari di sini? Karena begitu dibenci dan dipermalukan oleh orang lain di wilayahnya sendiri, sosok tanah liat itu tetap saja marah. Yang Rong menyipitkan matanya, khawatir dengan keluhan yang baru saja dia alami, dan tidak punya tempat untuk melampiaskannya, ketika Ye Qiansui benar-benar datang ke pintunya sendirian. Dia di sini. Ye Qiansui berkata, dia baru saja mengatakan dia datang ke sini, seorang pria bernama Lin Yi. Berdengung. Mendengar nama Lin Yi, Yang Rong merasa kepalanya seperti disambar petir dan tubuhnya bergetar hebat. Berhenti. Melihat anak buahnya hendak menyerang Ye Qiansui, dia segera memarahinya, melangkah maju dan menamparkan anak buahnya ke tanah. Siapa yang memintamu melakukannya? Yang Rong meraung marah, suaranya sedikit bergetar, yang membuat takut beberapa anak buahnya dan membuat mereka tercengang. Apakah dia salah memukul orang? Lin Yi, siapa kamu? Yang Rong memandang Ye Qiansui dan bertanya dengan hati-hati. Ye Qiansui tercengang dengan perubahan mendadak ini. Yang Rong, yang tadinya sombong dan galak, sekarang terlihat jelas rumit. Apakah mereka kenal Lin Yi? Mungkinkah Lin Yi dipukuli dan disakiti oleh mereka? Dia tunanganku. Ye Qiansui cemas dan berseru, jika kamu berani menyakitiku, dia tidak akan pernah membiarkanmu. Tunangan. Pikiran Yang Rong menjadi kosong sesaat. Dia merasa sangat tidak beruntung hari ini. Saya baru saja memprovokasi Lin Yi, pria yang menakutkan, dan sekarang saya hampir memprovokasi tunangan Lin Yi. Kamu salah paham. Yang Rong menjelaskan berulang kali, kami tidak menyakitinya, sungguh tidak. Bagaimana mereka bisa melakukan itu?
Lusinan bawahannya yang paling cakap dipukuli hingga lumpuh oleh Lin Yi. Bahkan Zhou Yi tidak memiliki keberanian untuk mengambil tindakan di depan Lin Yi. Apakah mereka menyakiti Lin Yi? Kengerian ini adalah lelucon paling lucu di dunia. Kakak ipar. Jakun Yang Rong tergelincir, jangan marah, dan jangan cemas. Saudara Lin baru saja pergi. Dia baru saja pergi. Ye Qiansui tertegun mendengar kata, saudara ipar perempuan, dan bahkan wajahnya menjadi merah. Perubahan 180 derajat Yang Rong mengejutkannya, dan dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia tersipu dan ingin menjelaskan bahwa dia sedang terburu-buru dan mengatakan hal yang salah, tetapi sepertinya sulit untuk dijelaskan. Dia pergi. Ya, kakak ipar, dia baru saja pergi. Yang Rong membungkuk sedikit, tindakan yang sepenuhnya tidak disadari, sopan dan penuh hormat, beraninya aku berbohong padamu. Bagaimana kalau aku mengatur seseorang untuk mengantarmu pulang? Yang Rong memiliki senyuman licik di wajahnya, merasa sedikit tertekan di dalam hatinya. Setelah bertahun-tahun, dia sepertinya telah kembali ke masa paling sederhana ketika dia masih muda. Ye Qiansui memandang Yang Rong dan yang lainnya, lalu mengangkat kepalanya dan melirik jauh ke dalam gerbang klub malam. Tidak perlu, karena dia sudah kembali, aku tidak akan masuk. Dia merasa orang-orang seperti Yang Rong sangat aneh. Mereka begitu sopan padanya setelah mendengar nama Lin Yi. Apakah kamu masih takut dengan Lin Yi? Bagaimana ini bisa terjadi? Namun kehati-hatian di mata mereka nyata, dan Ye Qiansui tidak akan salah. Ye Qiansui berbalik dan memandang Yang Rong yang tersenyum dan sedikit membungkuk, masuk ke dalam mobil dan segera meminta pengemudi untuk pergi. Kakak ipar, berjalanlah perlahan. Yang Rong dan yang lainnya berteriak serempak. Bersambung.